Selama ini kita dibohongi, katanya negara nggak punya uang, katanya anggaran habis, sampai gaji guru honorer telat dan rumah sakit bobrok. Tapi faktanya, ada 653 triliun uang rakyat yang sengaja ditidurkan di bank selama 20 tahun demi keuntungan segelintir orang. Prabowo baru saja membongkar berangkas rahasia ini. Pertanyaannya, siapa pejabat yang selama ini kenyang memakan bunganya sementara kita disuruh sabar? Simak sampai akhir karena kita akan bongkar daftar aset yang selama ini disembunyikan para mafia. Tapi sebelum kita bedah tuntas datanya, saya minta satu hal dari kalian. Video ini bukan cuma soal berita, tapi soal perlawanan kita sebagai rakyat kecil. Para mafia dan pejabat korup di luar sana pasti nggak suka rahasia ini terbongkar. Mereka akan serang balik dengan fitnah kepada siapapun yang berani bersih-bersih demi rakyat. Oleh karena itu, mari kita rapatkan barisan. Saya minta kalian like, subscribe, dan bagikan video ini seluas-luasnya. Jangan biarkan kebenaran ini berhenti di kalian saja. Satu share dari kalian adalah satu langkah untuk memperkuat gerakan rakyat melawan penindasan para mafia. Dan yang paling penting, tonton video ini sampai detik terakhir agar kalian paham utuh bagaimana uang kita dimainkan selama ini. Sebelum kita lanjut, coba tulis di kolom komentar dari mana kalian menonton video ini. Mari kita tunjukkan bahwa rakyat dari seluruh penjuru Indonesia bersatu mendukung pejabat yang jujur dan berani melawan koruptor. Kita harus buka mata lebar-lebar dan melihat kenyataan pahit yang selama ini disembunyikan di balik gedung-gedung megah birokrasi. Bayangkan sebuah angka yang sangat tidak masuk akal bagi kita rakyat kecil, 653 triliun rupiah. Bagi kita yang setiap hari harus memutar otak hanya untuk urusan uang dapur atau bayar cicilan motor, angka ini mungkin terdengar seperti dongeng. Tapi ini nyata. Ini adalah uang rakyat. Uang dari pajak yang kita bayar, dari kekayaan alam yang diambil dari bumi kita. Tapi selama 20 tahun terakhir, uang ini dibiarkan tidur begitu saja di bank. 20 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Itu adalah waktu yang cukup bagi seorang anak dari lahir sampai lulus kuliah. Bayangkan, selama 2 dekade, saat banyak sekolah di pelosok hampir roboh, saat puskesmas kita kekurangan obat, dan guru-guru honorer harus menyambung hidup dengan upah yang bahkan tidak cukup untuk beli beras seminggu, uang sebanyak itu hanya mengendap menjadi angka-angka mati di deposito bank. Siapa yang untung? Tentu saja bukan rakyat kecil. Ada segelintir orang, para mafia birokrasi dan oknum pejabat yang diduga sengaja membiarkan dana ini tidak terserap agar mereka bisa terus bermain dengan bunganya atau menggunakan sistem yang rumit ini sebagai tameng untuk menutupi ketidakmampuan mereka mengelola negara. Pemerintahan sekarang, melalui tim yang sangat berani, mulai dari Purbaya Yudasadewa hingga dukungan penuh Prabowo, membongkar berangkas rahasia ini. Mereka menemukan bahwa alasan klasik anggaran habis atau tidak ada biaya yang sering kita dengar dari pejabat lama, ternyata adalah kebohongan besar. Uangnya ada, hanya saja sengaja tidak digerakkan. Ini adalah bentuk penindasan secara halus. Mereka membiarkan rakyat hidup susah dengan alasan keterbatasan dana, padahal di belakang layar mereka duduk di atas gunung uang yang tidak tersentuh. Kenapa ini baru terbongkar sekarang? Karena selama ini sistemnya dibuat seolah-olah sangat rumit dan penuh kode-kode rahasia yang hanya dimengerti oleh kalangan mereka sendiri. Mereka menciptakan labirin birokrasi agar kita rakyat awam merasa bodoh dan tidak berani bertanya. Tapi sekarang, tim audit turun ke lapangan. Bukan cuma duduk di belakang meja, mereka mengecek setiap rupiah, setiap akun deposito, dan setiap celah yang selama ini ditutup-tutupi. Hasilnya sangat mengejutkan. Ribuan triliun kerugian negara berhasil dicegah. Uang 653 triliun yang selama ini mati itu sekarang mulai ditarik dan dialirkan langsung ke urat nadi kehidupan rakyat. Dampaknya tidak main-main. Dana yang tadinya hanya menjadi angka di bank, sekarang berubah menjadi subsidi pupuk yang lebih murah bagi petani, pembangunan jembatan yang puluhan tahun terbengkalai, dan pengadaan alat medis di rumah sakit daerah yang selama ini sering rusak. Kita harus sadar bahwa perlawanan terhadap mafia ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita untuk terus mengawal. Jangan sampai uang yang sudah diselamatkan ini jatuh lagi ke lubang yang sama. Para mafia itu sekarang sedang kepanasan. Mereka kehilangan sumber penghasilan ilegal mereka, dan mereka pasti akan mencoba berbagai cara untuk merebut kembali kendali atas uang rakyat ini. Kita harus bersatu, karena hanya dengan tekanan dari rakyatlah, pejabat-pejabat yang bersih ini punya kekuatan untuk terus membongkar sarang penyamun di negeri kita tercinta. Teman-teman, sebelum lanjut pembahasannya, jangan lupa like,
komen, dan subscribe. Terus dukung channel ini agar channel ini berkembang, karena channel ini dibuat untuk persatuan kita, agar para pejabat-pejabat korup dan para mafia ketakutan ketika melihat rakyatnya bersatu. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam, di mana permainan para mafia ini bukan lagi soal angka-angka di atas kertas bank, melainkan soal tanah air dan kekayaan alam yang seharusnya milik kita semua. Selama ini kita sering mendengar istilah oligarki atau mafia tambang dan sawit. Bagi kita rakyat kecil, istilah itu mungkin terdengar jauh dan tidak ada hubungannya dengan piring makan kita di rumah. Tapi kenyataannya, merekalah yang selama ini mencekik leher ekonomi kita. Bayangkan saja, ada lebih dari 4 juta hektar lahan kelapa sawit yang dikuasai secara ilegal di dalam kawasan hutan lindung. Angka 4 juta hektar itu luasnya berkali-kali lipat dari luas kota Jakarta, namun dikuasai oleh segelintir orang kaya tanpa memberikan manfaat apapun bagi negara, apalagi bagi rakyat kecil seperti kita. Inilah yang sedang dihantam habis-habisan oleh tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh berani seperti Ignatius Jonan. Mereka bergerak seperti ninja atau pembunuh senyap bagi para mafia. Kenapa disebut senyap? Karena mereka tidak banyak bicara di media sosial, tidak sibuk mencari panggung, tapi langsung turun ke lapangan, mencabut izin-izin ilegal yang selama puluhan tahun tidak tersentuh. Bayangkan, para pemain besar ini dulunya merasa kebal hukum. Mereka bisa dengan mudah menebang hutan, menanam sawit, menggali tambang tanpa izin, lalu hasilnya dibawa lari ke luar negeri. Sementara kita rakyat yang tinggal di sekitar lahan tersebut hanya mendapatkan debunya, banjirnya, dan kerusakannya saja. Dulu kalau ada rakyat kecil yang protes karena tanah ulayatnya diambil atau hutannya dirusak, mereka akan berhadapan dengan tembok tebal. Polisi, jaksa, bahkan hakim seringkali lebih membela mereka yang punya uang banyak. Tapi sekarang, zamannya sudah berubah. Pemerintahan Prabowo mengirimkan pesan yang sangat jelas, no more untouchable, atau tidak ada lagi orang yang tidak bisa disentuh. Tidak peduli seberapa kaya mereka, tidak peduli seberapa banyak koneksi mereka di Jakarta, kalau mereka mencuri dari rakyat, mereka harus dihadati. Mahfud MD menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa pedang keadilan ini tidak lagi tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Sekarang pedang itu justru sedang diarahkan ke leher para mafia yang selama ini merasa menjadi raja-raja kecil. Salah satu kemenangan besar yang harus kita ketahui adalah penutupan tambang-tambang ilegal, terutama kasus timah yang sempat viral belakangan ini. Bayangkan, kerugian negara dari sektor tambang ilegal saja mencapai lebih dari ratusan triliun rupiah. Itu uang yang sangat besar. Kalau uang itu dipakai untuk membangun desa, mungkin tidak ada lagi jalanan yang berlubang di kampung-kampung kita. Selama ini, hasil bumi kita dikeruk, diselundupkan lewat pelabuhan-pelabuhan tikus menggunakan sampan dan kapal kecil, lalu dijual ke luar negeri secara ilegal. Rakyat Indonesia hanya bisa menonton kekayaan alamnya dirompok di depan mata sendiri. Namun sekarang, kita melihat aksi nyata. Kapal-kapal angkatan laut kita mulai mengejar sampan-sampan penyelundup itu. Tambang-tambang liar ditutup tanpa kompromi. Para mafia tambang ini sekarang sedang panik luar biasa. Kenapa? Karena jalur uang haram mereka diputus total. Mereka tidak bisa lagi menyuap petugas untuk meloloskan barang selundupan karena pengawasannya sekarang dilakukan secara sistematis dan transparan. Inilah yang membuat mereka mulai melancarkan serangan balik. Mereka mencoba membangun narasi bahwa pemerintahan sekarang ini terlalu keras, pemerintahan sekarang ini menghambat investasi, atau pemerintahan sekarang ini mencari-cari kesalahan orang lama. Kita harus cerdas melihat ini, jangan sampai kita termakan omongan mereka. Investasi yang mereka maksud selama ini hanyalah investasi untuk memperkaya diri mereka sendiri, bukan untuk menyejahterakan rakyat. Rakyat kecil tetap saja sulit mendapatkan pupuk, sulit mendapatkan solar untuk melaut, dan sulit mendapatkan modal usaha. Sementara para mafia ini hidup mewah di atas penderitaan kita. Sekarang, lahan sawit seluas 4 juta hektar yang sudah disita itu tidak dibiarkan begitu saja. Perencanaannya lahan tersebut akan dikelola melalui koperasi dan program ketahanan pangan. Artinya, rakyatlah yang akan mengelola, rakyatlah yang akan bekerja di sana, dan hasilnya akan kembali ke perut rakyat Indonesia dalam bentuk ketersediaan pangan yang murah dan melimpah. Inilah perlawanan nyata terhadap sistem lama yang sangat busuk. Sistem lama itu seperti virus yang sudah menempel di mana-mana, mulai dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling atas. Mereka menciptakan aturan-aturan yang sengaja dibuat membingungkan agar mereka bisa memanipulasinya. Tapi tim seperti Purbaya dan Jonan menggunakan teknologi dan transparansi untuk menutup lubang-lubang tersebut. Tidak ada lagi yang namanya uang administrasi di bawah meja atau uang koordinasi yang nilainya miliaran rupiah. Semuanya tercatat secara real time.
Kita harus sadar bahwa perjuangan ini masih sangat panjang. Para mafia pejabat ini punya uang yang banyak untuk membeli narasi di media massa, untuk menyewa orang-orang agar mendiskreditkan pejabat yang bersih, dan untuk mengadu domba kita sebagai sesama rakyat. Mereka ingin kita tetap bertengkar soal isu-isu kecil, sementara mereka tetap bebas merampok harta negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, pembawa atau orang yang melanjutkan pembahasan dari video yang sudah kita tonton tadi dari channel Bincang Negara. Mari kita lanjut pembahasan video yang sudah kita tonton tadi. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya bernama Muhammad Zakaria. Dan saya meminta mohon maaf sekali kepada semua orang-orang yang sudah menonton channel YouTube ini kalau saya menjelaskannya belum sangat sempurna. Dan saya meminta maaf kalau saya menjelaskannya sambil merokok dan sambil meminum kopi, biar pemikirannya fresh. Ya udah, tanpa lama-lama mari kita lanjut pembahasannya. Oleh karena itu, persatuan kita adalah kunci. Kita harus membela pejabat-pejabat yang berani mati demi rakyat ini. Ketika mereka diserang dengan fitnah, kitalah yang harus menjadi media sosial dan di kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan semangat revolusi senyap ini padam. Bayangkan masa depan di mana anak-anak kita tidak perlu lagi merantau jauh hanya untuk mencari kerja, karena lahan-lahan di daerah kita sudah dikelola secara jujur oleh negara dan koperasi. Bayangkan sekolah-sekolah kita punya fasilitas yang sama, bagusnya dengan sekolah internasional, karena uang pajak kita tidak lagi dikorupsi oleh oknum-oknum. Itu semua bukan sekedar mimpi kalau kita konsisten mendukung langkah-langkah berani ini. Keadilan memang tidak bisa datang dalam semalam, tapi ketika 1.000 triliun uang negara mulai diselamatkan, itu adalah tanda-tanda bahwa fajar kemenangan bagi rakyat kecil sudah mulai nampak sekali. Kita tidak lagi meminta-minta belas kasihan di oligarki. Kita sekarang sedang mengambil kembali apa yang memang menjadi hak milik bangsa Indonesia. Mari kita kawal terus, jangan kasih kendor, karena era baru, transparansi dan keadilan ini adalah milik kita semua. Rakyat yang sudah terlalu lama tertindas oleh keserakahan mafia, setelah kita melihat bagaimana uang rakyat diselamatkan dan lahan-lahan jarahan diambil alih, sekarang pertanyaannya adalah kemana semua hasil perjuangan itu yang pergi? Jawabannya sangat jelas dan bisa kita rasakan di sekitar kita jika kita mau sedikit lebih jeli melihat perubahan di lapangan. Selama puluhan tahun, kita rakyat kecil selalu dijejali dengan alasan klasik. Anggaran terbatas setiap kali meminta perbaikan jalan seolah-olah atau fasilitas kesehatan. Kita seolah-olah dipaksa untuk memaklumi bahwa negara ini miskin dan penuh utang. Tapi sekarang kebohongan itu runtuh berkeping-keping. Uang hasil bongkaran dana, tidur, dan penyitaan aset mafia ini kini mulai menyentuh langsung piring makan dan masa depan anak-anak kita. Mari kita bicara soal hal yang paling mendasar, yaitu urusan perut-perut dan kesehatan. Selama ini
petani kita seringkali menangis karena pupuk subsidi hilang di pasaran atau harganya selangit saat musim tanam tiba. Nelayan kita juga sering kesulitan melaut karena solar yang seharusnya untuk mereka justru diselewengkan oleh industri yang sangat besar. Nah, dana ratusan triliun yang berhasil diselamatkan dari tangan mafia tambang dan sawit itulah yang sekarang dialihkan untuk memastikan subsidi ini tepat sasaran. Tidak ada lagi cerita uang rakyat menguap di tengah jalan. Pemerintah sekarang mulai menggunakan sistem yang lebih ketat agar bantuan itu sampai ke tangan yang benar-benar memegang cangkul dan jaring. Bukan ke tangan para tengkulak yang punya koneksi ke pejabat korupsi. Di sektor kesehatan perubahannya mulai terasa nyata. Pernahkah kalian pergi ke rumah sakit daerah dan diberitahu bahwa alat CT scan sedang rusak atau rumah sakit tidak punya stok obat yang tertentu? Itu adalah potret penderitaan rakyat akibat uang negara yang tidur atau dikorupsi. Sekarang dana dari deposito misterius yang dibongkar oleh tim Bapak Purbaya Yudi Sadewa dialurkan untuk melengkapi fasilitas medis di pelosok-pelosok daerah. Alat medis canggih seperti ventilator dan laboratorium bukan lagi monopoli rumah sakit mewah di Jakarta saja. Rakyat di desa-desa sekarang mulai mendapatkan hak yang sama untuk sehat tanpa harus mengemis-ngemis atau antri berbulan-bulan hanya karena alasan fasilitas yang terbatas. Kemudian mari kita tengok nasib para pahlawan tanpa tanda jasa kita, yaitu guru honorer. Selama bertahun-tahun banyak dari mereka yang hanya dibayar dengan janji manis, sementara gaji mereka seringkali telat berbulan-bulan. Bayangkan betapa zolimnya sistem lama. Uang rakyat ratusan triliun didiamkan di bank demi mengejar bunga untuk segelintir elit, sementara orang yang mencerdaskan anak bangsa harus berhutang sana-sini hanya orang untuk bisa makan. Sekarang praktik keji itu mulai dihentikan. Pembayaran gaji dan tunjangan guru mulai diprioritaskan dan dibayar tepat waktu. Ini bukan sekedar soal uang, tapi soal martabat dan keadilan bagi mereka yang sudah tulus mengabdi meski hidup dalam keterbatasan. Program pendidikan juga mendapatkan napas baru. Kita mulai melihat adanya langkah nyata menuju sekolah gratis yang benar-benar berkualitas, termasuk program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah. Mungkin ada yang bertanya, dari mana uangnya? Apa kita mau tambah utang lagi? Disinilah pentingnya kita menyimak materi ini sampai selesai. Uangnya bukan dari utang luar negeri yang akan membebani anak cucu kita, tapi dari uang kita sendiri yang selama ini dirampok oleh mafia tambang dan disembunyikan di rekening-rekening rahasia. Dengan menutup lubang kebocoran dan mengambil kembali aset negara yang ilegal, kita sebenarnya punya lebih dari cukup uang untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa perlu meminjam ke pihak asing. Ngopi dulu ya guys. Mari kita lanjut. Namun kita juga harus waspada. Perubahan besar ini pasti akan menghadapi tembok perlawanan yang sangat keras.
Para mafia, pejabat, dan oligarki yang selama ini hidup enak dari hasil menindas rakyat kecil tidak akan tinggal diam begitu saja. Mereka mulai menyebarkan narasi-narasi negatif melalui berbagai media. Mereka mencoba menakut-nakuti rakyat dengan mengatakan bahwa ekonomi kita sedang kritis, negara sedang dalam bahaya, atau pemerintah sekarang ini terlalu otoriter dalam mengambil lahan. Kita harus bisa membedakan mana kritik yang membangun dan mana teriakan kepanasan dari mereka yang lumbung uang haramnya sedang dihancurkan. Mereka seringkali menggunakan istilah-istilah sulit untuk membodohi kita, tapi intinya sederhana saja. Mereka ingin kembali ke sistem lama di mana mereka bisa leluasa mencuri tanpa diawasi. Mereka ingin hukum kembali tumpul ke atas agar mereka tetap bisa kebal dari penjara. Inilah alasan mengapa persatuan kita sebagai rakyat sangat penting. Kita tidak boleh membiarkan pejabat-pejabat bersih seperti Bapak Purbaya Yudisadewa, Jonan, dan Mahfud MD berjuang sendirian. Jika mereka jatuh atau dikriminalisasi oleh kekuatan mafia, maka yang akan rugi adalah kita semua. Kesejahteraan yang baru saja mulai kita rasakan ini bisa kembali dirampas dalam sekejap jika kita lengah sedikit pun. Revolusi senyap ini adalah bukti bahwa jika pemimpinnya berani dan negara sebesar Indonesia ini bisa bangkit dengan sangat cepat. Kita sudah melihat buktinya, lahan kembali ke negara, tambang ilegal ditutup, dan uang rakyat kembali ke rakyat. Ini adalah momentum sejarah di mana kita rakyat kecil akhirnya memenangkan pertarungan melawan sistem yang korup. Kita harus terus bersuara di media sosial, di lingkungan tempat tinggal, dan di mana saja untuk mendukung gerakan bersih-bersih ini. Jangan biarkan fitnah-fitnah mereka menenggelamkan fakta bahwa triliunan rupiah uang kita telah kembali. Waduh, teman-teman, pernah nggak kalian kepikiran kenapa kita kerja banting tulang setiap hari tapi hidup masih gini-gini aja? Tahu-tahunya ada pejabat yang hartanya nggak bisa habis 7 turunan. Ternyata rahasianya kebongkar sekarang. Ada uang kita, rakyat Indonesia, sebesar 653 triliun yang sengaja ditidurkan di bank selama 20 tahun. Bayangkan saja, 20 tahun kita disuruh sabar. 20 tahun itu lama banget loh. Kita disuruh maklum kalau anggaran habis, padahal duitnya ada tapi disembunyiin. Tapi sekarang Bapak Purbaya Yudisadewa dan Bapak Prabowo Subianto sama timnya lagi ngobrak-ngabrik brankas rahasia para mafia ini. Tapi anehnya pas duit ini mau dibalikan ke rakyat, kok malah banyak yang kepanasan dan mulai nyinyir-nyinyir sebar fitnah. Parah nggak? Teman-teman, coba komen di bawah kalau dipikir pakai logika itu beneran nggak masuk akal. Masa iya ada duit sebesar 653 triliun itu bukan tempe loh, cuma didiamin di bank selama 20 tahun. Itu duit rakyat, ibaratnya kita ini punya tabungan gede banget, tapi kita dibiarin kelaparan sama pengurusnya dengan alasan duitnya nggak ada.
Saya hanya orang kampung yang mencoba membuat media untuk bersuara rakyat-rakyat kecil seperti kita ini. Jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, like, dan share. Para sahabat juga bisa berkomentar di bawah ini. Jangan sampai channel-channel suara kecil ini tumbang karena tanpa ada bantuan para penontonnya. Terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel ini, Bincang Negara. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Merdeka!